Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita sudah masuk ke materi tentang fikih untuk kelas 7 di semester 2. Materinya terkait rukhsah sebagai kemudahan dalam beribadah kepadanya. Nah, ini media pembelajaran yang Bapak hadirkan untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi terkait rukhsah ini. Selamat menyaksikan. Sebelum pembelajaran seperti biasa kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dibaca doa belajar. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan diberikan pemahaman terhadap ilmu yang sedang kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebagai gambaran awal, ini bisa dilihat dari infografis terkait materi rukhsah apa saja yang akan kita pelajari, mulai dari memahami terkait rukhsah dalam beribadah apa saja, dan yang paling utamanya adalah hikmah dari rukhsah itu sendiri yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pembuka bisa kita cermati gambar berikut. Nah, silahkan ini dicermati dulu kira-kira apa yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, pertama tuh ada yang sedang sholat sambil duduk atau sambil berbaring. Nah, kemudian ada juga ibu yang sedang hamil dan ibu menyusui. Nah, kira-kira itulah fenomena-fenomena yang terjadi yang nanti akan kita kaitkan dengan materi pembelajaran kali ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran, setidaknya peserta didik memahami makna rukhsah dalam beribadah, kemudian memahami juga hukum rukhsah berdasarkan dalilnya, dan kita juga memahami macam-macam rukhsah itu sendiri. Nah, setidaknya 3 poin ini yang menjadi tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini.
Nah, kegiatan awal silahkan kita bertafakur dengan fenomena yang terjadi bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman. Salah satu bukti kesempurnaan Islam adalah hukumnya yang tegas dan jelas namun mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Gitu ya. Jadi ini keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Terkait memahami makna rukso, kita ambil terlebih dahulu dari pengertian rukso itu sendiri ya. Pertama, itu rukso secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Adapun secara istilah, rukso diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Terkait bagaimana hukum ruksoh itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum ruksoh adalah al-ibahah, artinya dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Diambil dari penggalan redaksi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 286.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ini dalil yang digunakan terkait hukum ruksoh itu sendiri. Adapun macam-macam ruksoh, yang pertama ada ruksoh yang mengandung istihsan atau kebaikan. Pelaksanaan azimah atau ruksoh dapat dipilih oleh seseorang apabila ruksoh yang dipilih itu lebih baik. Contohnya musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, ruksoh yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksoh dalam keadaan tertentu. Sebagaimana contohnya ya, bisa dilihat.